Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah kewirausahaan pada pagi ini akan mempresentasikan bisnis proposal dari kelompok kami. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Boleh di slide selanjutnya. Jadi, anggota kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Iken Ken Sukma, yaitu saya sendiri dengan NPM 222122103. Kemudian ada Nisa Nur Aulia dengan NPM 222122087. Kemudian ada Halija Nur Hidayatillah dengan NPM 222122084. Dan yang terakhir ada Hana Malika Lutfi dengan NPM 222122090. Next. Nah, untuk materi yang akan disampaikan sendiri ada 6 materi, yaitu yang pertama deskripsi perusahaan, kemudian strategi pemasaran, kemudian analisis persaingan, kemudian rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, dan yang terakhir adalah proyeksi keuangan. Dan untuk materi pertama yaitu deskripsi perusahaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh next slide. Nah, untuk deskripsi perusahaannya itu Linggoling adalah perusahaan jasa penerjemahan yang berkomitmen untuk menghubungkan bahasa dan budaya. Jadi kami menyediakan layanan penerjemahan yang berkualitas untuk berbagai kebutuhan individu maupun perusahaan. Dengan tim penerjemah yang berpengalaman, kami memastikan setiap pesan dan dokumen diterjemahkan dengan akurat dan tepat. Dan kemudian untuk identitas perusahaannya itu kami memilih untuk namanya itu kami memilih lingoling dengan artinya itu lingoling itu terdiri dari 2 kata yaitu lingo dan ling. Yang pertama itu lingo merujuk pada bahasa atau istilah atau gaya komunikasi yang mencakup segala sesuatu mulai dari kata-kata, frasa hingga dialek dan nuansa budaya. Kemudian ada ling yang berarti apa ya? Koneksi, hubungan atau jaringan yang menghubungkan orang, ide atau informasi secara bersama-sama gitu. Jadi secara harfiah, Lingoling itu menggambarkan sebuah tempat yang dapat menghubungkan atau mengkoneksikan antar bahasa yang berbeda. Kemudian untuk lokasinya itu kami berada kami kantor kami berada di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Dan untuk badan hukumnya sendiri, perusahaan Lingoling itu terdaftar secara resmi dan memiliki izin usaha dari pemerintah Indonesia. Kemudian untuk visi dan misi perusahaan, visi kami itu menjadi mitra terpercaya dalam memfasilitasi kebutuhan bahasa Inggris dengan misi yang pertama adalah menghilangkan hambatan dalam memahami bahasa Inggris, dan misi yang kedua adalah memastikan informasi dapat diakses oleh semua orang yang menggunakan bahasa Inggris bukan sebagai bahasa utama. Next. Dan untuk produk atau jasanya itu kami menyediakan 3 produk. Yang pertama itu tiga jasa. Yang pertama itu penerjemahan tertulis seperti dokumen resmi yang terdiri dari akta kelahiran, surat nikah, dan sertifikat-sertifikat dengan biaya sekitar 250.000 per halamannya. Kemudian ada artikel yang terdiri dari artikel ilmiah, artikel populer, artikel deskripsi, artikel narasi, artikel eksposisi, artikel persuasi, artikel argumentasi, dan artikel opini. Dengan biaya sekitar Rp75 per katanya. Kemudian ada laporan yang terdiri dari seperti laporan bisnis dan juga laporan penelitian dengan biaya sekitar Rp50 per katanya. Kemudian ada penerjemahan lisan. Eh, jadi penerjemahan lisan ini seperti eh, video gitu yang akan diunggah di YouTube atau di platform lain dengan biaya sekitar Rp500.000 per jamnya. Kemudian ada jasa proofreading, yaitu untuk memeriksa dan memastikan ketepatan terjemahan yang sudah ada dengan biaya sekitar Rp1.000 per katanya. Kemudian untuk status hukum dan kepemilikan,
Lingoling adalah perusahaan yang terdaftar secara sah dan memiliki kepemilikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemiliknya itu adalah saya sendiri, Iken Ken Sukmanurum Hirianto. Kemudian untuk struktur kepemilikannya adalah ada pemilik utama, ya itu saya sendiri juga. Dengan persentase kepemilikan adalah 60%. Kemudian ada investor lain. Investor pertama ada PT Investasi Makmur dengan persentase kepemilikan 20%. Kemudian investor kedua, Tuan Andi Wijaya dengan persentase kepemilikan 10%. Dan yang terakhir adalah Ibu Maria dengan persentase kepemilikan sebesar 10%. Next. Kemudian untuk yang terakhir adalah analisis SWOT-nya. Di sini kami menemukan beberapa strengths, weakness, dan opportunities, dan juga threats. Untuk strengths-nya sendiri, kami memiliki tim yang berpengalaman untuk penerjemahan. Dan kemudian untuk weakness-nya itu kami masih memiliki keterbatasan jumlah penerjemah karena perusahaan kami itu belum apa ya belum lama didirikan gitu. Kemudian untuk opportunities di sini ada pertumbuhan pasar penerjemahan dan juga penerjemahan daring. Dan untuk threats-nya itu ada dua ya, itu perubahan regulasi dan juga risiko keamanan data. Dan mungkin sekian deskripsi perusahaan yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya, strategi pemasaran akan disampaikan oleh eh, Nisa Nur Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya mungkin akan menjelaskan atau mencoba memaparkan terkait dengan strategi pemasaran dan analisis persaingan. Oke, mungkin di sini ada 3 poin yang di-highlight ya. Untuk slide yang pertama itu, yang pertama ada tren dan pertumbuhan industri, kedua gambaran pasar, ukuran dan tren pasar. Oke, pada bagian tren dan perkembangan industri, di sini kami melihat gitu, menurut hemat kami, tren penerjemahan terus berkembang seiring dengan uh, pertumbuhannya zaman teknologi hari ini gitu. Nah, kemudian untuk pertumbuhan industri, di sini industri penerjemahan diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian untuk gambaran pasarnya, kami akan memperkuat posisi kami di pasar lokal, terutama di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Untuk ukuran dan tren pasar, di sini ukuran pasarnya industri penerjemahan bernilai ratusan juta rupiah dan terus berkembang. Nah, kemudian untuk tren sendiri, permintaan layanan penerjemahan online semakin meningkat, terutama di era digital, seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya gitu, pada tren dan pertumbuhan industri. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk peluang strateginya dan juga target pasar, kemudian karakteristik pasar. Di sini peluang strateginya ada 3, teknologi, kemitraan, dan spesialisasi. Nah, pada peluang strategi teknologi gitu, kami akan mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kemudian pada bagian kemitraan, itu kolaborasi dengan platform e-commerce dan perusahaan teknologi untuk memperluas basis klien. Kemudian untuk spesialisasi, menawarkan penerjemahan dalam bidang-bidang khusus seperti misalnya hukum, teknologi, dan kesehatan. Kemudian pada target pasar itu individu dan juga perusahaan. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh sebelumnya, mohon maaf, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi sebelumnya pada deskripsi pasar mungkin ya. Di sini target pasar itu individu, baik yang membutuhkan penerjemahan untuk keperluan pribadi ataupun profesional. Kemudian yang perusahaan, kami juga melayani jasa penerjemahan untuk keperluan perusahaan, gitu. Dan untuk karakteristik pasar di sini ada kebutuhan akurat, keanekaragaman, dan kesadaran budaya. Baik untuk kebutuhan akurat itu klien mengharapkan terjemahan yang akurat dan tepat waktu. Kemudian keanekaragaman, apa sih maksudnya gitu? Nah, pasar kita itu mencakup berbagai sektor dan bahasa. Kemudian
Yang ketiga itu kesadaran budaya. Memahami budaya dan konteks itu adalah sangat penting itu dalam penerjemahan. Nah, selanjutnya ke analisis persaingan. Di sini ada pesaing, posisi dalam persaingan, distribusi pangsa pasar, dan kelebihan dibanding pesaing gitu. Yang pertama itu adalah pesaing. Nah, Linggo-Link beroperasi dalam industri terjemahan yang memiliki beberapa pesaing utama, yakni Translingua, Global Translate, dan World Bridge, Bridge gitu ya. Nah, untuk Translingua itu adalah perusahaan penerjemah yang telah berdiri lama dan memiliki basis klien yang luas. Kemudian untuk Global Translate itu adalah platform penerjemahan online dengan fokus pada layanan cepat dan harga terjangkau. Nah, kemudian untuk Word Bridge itu adalah startup yang menggabungkan teknologi AI dengan terjemah manusia, hasil terjemahan yang akurat gitu. Kemudian posisi dalam persaingan kita itu seperti apa sih? Nah, Linggoling ini memiliki keunggulan sebagai perusahaan yang berbasis di Tasikmalaya. Nah, kami memiliki pemahaman mendalam tentang budaya lokal dan kebutuhan klien di wilayah ini. Kami menempatkan kualitas terjemahan di atas segalanya. Nah, dengan tim penerjemah berpengalaman dan kami selalu menghormati tenggat waktu klien. Kemudian distribusi pangsa pasar. Ini Linggoling saat ini memiliki pangsa pasar sekitar 15% di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Kemudian kami berencana untuk memperluas distribusi kami dengan kampanye pemasaran online dan kemitraan strategis. Nah, lalu kelebihan dibanding pesaing apa sih gitu yang kita punya di sini? Nah, mungkin kami menggabungkan teknologi canggih dengan keahlian penerjemah manusia dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, kemudian harga yang kompetitif gitu. Mungkin em, demikian yang dapat saya sampaikan gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa atas penjelasan strategi pemasaran dan juga analisis persaingan dari Lingoling. Kemudian untuk rencana desain dan pengembangan dan juga rencana operasi dan manajemen akan disampaikan oleh Hana Malika Lutfi. Baik, terima kasih moderator. Mengenai rencana desain dan pengembangan, di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu mengenai tujuan usaha jangka panjang. Di ekspansi global, Linggoling menjadi penyedia layanan penerjemahan terkemuka di pasar global. Lalu di inovasi teknologi, Linggoling terus mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dan untuk keberlanjutan, Linggoling menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk strateginya, yang pertama itu untuk pengembangan platform, Linggoling mengembangkan platform online yang memudahkan klien memesan layanan penerjemahan dan berinteraksi dengan tim. Selanjutnya, pemasaran digital. Linggoling melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial, iklan online, dan kolaborasi dengan influencer. Dan yang untuk terakhir, di kemitraan, Linggoling bermitra dengan perusahaan teknologi, e-commerce, dan lembaga pendidikan untuk memperluas basis klien. Untuk sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian, Linggoling berencana meluncurkan platform online pada kuartil 3 di tahun 2024. Dan untuk pertumbuhan basis klien, sasarannya mencapai 100 klien yang aktif dalam 1 tahun. Jadwalnya itu kuartil 4 di tahun 2024. Dan untuk ekspansi regional, sasarannya membuka cabang di 2 kota besar di Indonesia dalam 2 tahun. Jadwalnya itu di kuartil 2 tahun 2025. Untuk evaluasi resiko, di resiko keuangan, eh, fluktuasi
kurs mata uang dan biaya operasional yang meningkat, dan resiko kualitas terjemahan yang tidak akurat dapat merusak reputasi, risiko persaingan ketat dari pesaing yang sudah mapan. Untuk exit plan, jika terdapat situasi yang mengharuskan penutupan bisnis, kami akan menginformasikan klien dan mitra secara transparan, menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan hukum, dan menyimpan data klien dengan aman dan menghapus data sensitif. Next, untuk rencana operasi dan manajemen. Untuk fasilitas Linggoling sendiri, Linggoling memiliki kantor pusat yang berlokasi di Tasikmalaya, dilengkapi dengan ruang kerja, area rapat, dan fasilitas teknologi. Dan juga ruang kerja tim penerjemah, tempat di mana tim penerjemah bekerja dan berkolaborasi. Untuk proses produksi, yang pertama itu penerimaan pesanan, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga penerjemahan, yang keempat proofreading, dan yang kelima pengiriman. Dan untuk pengendalian persediaan, kami tidak memiliki persediaan fisik, tetapi mengelola persediaan digital berupa dokumen terjemahan. Untuk pasokan dan distribusi juga, pasokan kami memastikan akses ke sumber daya seperti perangkat komputer, akses internet, dan perangkat lunak penerjemahan. Dan untuk distribusi, hasil terjemahan disampaikan melalui email atau platform online. Untuk pengembangan produk, kami akan terus mengembangkan platform online kami dan meningkatkan kualitas terjemahan. Dan untuk kontrol keuangan, kami memiliki sistem akuntansi yang memantau pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan, dan kami akan mengadopsi praktik keuangan yang transparan dan akurat. Untuk tim manajemen sendiri, terdapat 4, yaitu yang pertama ada CEO, yang kedua ada manajer proyek, yang ketiga ada spesialis bahasa, dan yang keempat ada tim penerjemah. Untuk konsultan, kami akan mempertimbangkan konsultan dalam bidang hukum, keuangan, dan teknologi untuk memberikan panduan dan saran. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hana atas penjelasannya dan materi yang terakhir adalah proyeksi keuangan yang akan disampaikan oleh Halidia Nur Hidayatila. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kemudian yang akan saya sampaikan mengenai asumsi kunci. Dalam bagian ini kami akan menguraikan beberapa asumsi kunci yang digunakan dalam proyeksi keuangan. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Kami mengasumsikan pendapatan berasal dari layanan penerjemahan. Kemudian jumlah karyawan. Kami memproyeksikan jumlah karyawan dan gaji yang direncanakan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga ada investasi. Kami menghitung investasi dalam peralatan dan material. Kemudian dalam biaya R dan D, kami memperkirakan biaya penelitian dan pengembangan. Kemudian untuk depresiasi, kami memperhitungkan depresiasi aset, dan biaya sewa dan pajak, kami mengestimasi biaya sewa dan pajak. Kemudian yang terakhir yaitu periode kreditur dan debitur. Kami memperkirakan periode pembayaran kreditur dan periode penerimaan dari debitur. Boleh di next. Untuk laporan laba rugi, perusahaan kami memiliki kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari setiap tahunnya. Kemudian laba bersih ataupun profit akhir yang kami miliki sekitar 100 juta. Kemudian untuk neraca, ekuitas terus bertambah seiring tahunnya. Karena aset yang kami miliki selalu bertambah dan begitupun dengan kewajiban. Karena itu ekuitas akan terus naik setiap tahunnya. Kemudian boleh di next. Mengenai arus kas, arus keluarnya kas keuangan kami selalu lebih sedikit dari arus masuknya. Sehingga perusahaan kami tidak pernah minus dari kas bulanannya. Untuk bidang saldo kas, perusahaan kami pun terus naik sehingga secara signifikan setiap bulannya. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh di next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang bisnis proposal. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau penyampaian materi kami. Mungkin cukup sekian saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.